Hai audiens setia pemirsa DRV Channel, saya akan menjawab pertanyaan dari komen-komen Anda. Mungkin siapa tahu di antara ini ada pertanyaan Anda, jadi saksikan dulu ya. Nah ini dia, dari Esmeralda binti Sumarsono. Dok, kalau suka malam sesek tiap berbaring, jadi kalau saya miring kiri agak sesek. Kalau kanan sesek juga. Nah ini dia nggak tulis. Intinya dia bilang kalau miring kiri jadinya nggak nyesek, tapi kalau nyesek ringan nggak sampai sesak napas. Jadi sepertinya jadinya mungkin nggak enak aja ya kali ya. Apakah itu termasuk tanda-tanda serangan jantung? Ini serangan jantung itu dengan tanda-tanda yang khas adalah seperti ditekan benda berat. Jadi nyeri dadanya itu sampai sesak napas, sampai keringat dingin, dada nggak nyaman, kadang rasa terbakar. Dan kalau misalkan lihat di tangannya, kadang-kadang seperti rasanya seperti katanya kayak setrum di tangannya ya. Seperti nyeri tangannya, nyerinya menjalar kadang-kadang gitu. Jadi kalau gitu mungkin apa yang Anda rasakan belum tentu serangan jantung. Tapi kalau ada rasa nyeri dada yang tidak khas, ada nyeri dada yang seperti itu, mungkin jadinya Anda perlu untuk periksa jantung, check up jantung dulu. Karena orang-orang yang punya faktor risiko, misalkan darah tinggi atau kolesterol yang tinggi, atau mungkin punya diabetes atau penyakit gula, Anda adalah punya faktor risiko serangan jantung. Jadi sebaiknya memang cek dulu, jangan sampai keburu mogok jantungnya, keburu ngadat, baru akhirnya diperiksa. Mudah-mudahan sih Anda baik-baik aja ya. Pertanyaan berikutnya, ini dari Ratih Dewi, ada di komen nih. Jadi katanya Maret sudah dipasang ring, sumbatannya udah banyak. Lalu umur 38 tahun, udah diabetes dan hipertensi. Sempat sesak hebat, masuk ICU. Wah, ini sepertinya mungkin Anda mendapatkan serangan jantung. Pertanyaannya, katanya ini nggak bisa di-ring, jadi dokter masih bilang bahwa ini banyak penyumbatan. Katanya lalu ternyata bisa dipasang ring lagi. Nah, jadi bingung katanya gimana. Oke, jadi memang gini, kalau serangan jantung itu memang kita akan lakukan kateterisasi jantung. Jika memang serangan jantungnya berat. Jadi nggak semua serangan jantung harus kateterisasi langsung saat itu juga. Nah, tapi kalau misalkan Anda ternyata waktu itu dikateterisasi dan ternyata ada penyumbatan banyak, memang kita bisa berubah tuh keputusannya karena misalkan kondisi ginjal ataupun mungkin melihat dari beratnya penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi untuk menentukan seorang harus operasi bypass atau enggak, itu biasanya kita melakukan rapat dulu. Rapat ini dihadiri oleh banyak dokter. Dokter-dokter ini akan mencari solusi yang paling baik untuk Anda sesuai dengan kondisi yang Anda punya saat itu. Dokter-dokter ini pun banyak disiplinnya, jadi dokter jantung ada, dokter bedah ada, dokter biusnya ada, dokter rehab ada juga perawat-perawat. Jadi ketika menentukan apakah Anda memang harus dioperasi bypass atau harus pemasangan ring, maka kita memutuskan sesuai dengan keadaan medis Anda yang terbaik untuk Anda apa. Jadi kalau begitu, Anda sebaiknya memang bertanya pada dokter yang merawat Anda, apakah sudah dari USG jantung, keadaan fungsi ginjal, dari usia, dari faktor risiko, apakah memang Anda memang perlu di bypass atau dilakukan pemasangan stent, karena opsi itu memang masih ada. Baik pemasangan ring ataupun operasi bypass punya risiko. Tapi ketika Anda memutuskan untuk melakukan salah satunya, tujuannya memang adalah untuk membuka penyumbatan. Ada juga kalanya ketika keadaan tidak memungkinkan, maka saat itu diputuskan Anda tidak menjalani kedua-duanya, baik pemasangan ring ataupun mungkin bypass bukan terapi yang cocok untuk Anda saat itu. Sehingga diputuskan saat itu mungkin ditunda dulu. Jadi memang untuk melakukan keputusan ini banyak hal yang berpengaruh. Coba Anda konsultasikan, diskusikan dengan baik dengan dokter yang merawat Anda, dan mudah-mudahan Anda mendapat solusinya ya. Pertanyaan berikutnya dari Akbar Sudirman. Ya, ini mau tanya mengenai EKG, ekokardiografi juga normal. Semua normal katanya, tidak ada riwayat penyakit paru, tekan darah terkontrol rata-rata, tapi terkadang dada sebelah kiri kurang nyaman atau agak berat, tapi nggak sesak. Nah, jadi kita berbicara mengenai orang-orang yang mungkin curiga awal-awal serangan jantung, atau mungkin serangan jantung ringan, atau mungkin punya penyempitan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner, tapi belum menderita serangan jantung. Nah, jangan sampai nunggu nih serangan jantung terjadi. Memang ketika ekokardiografi normal, maka ini tujuannya sebenarnya untuk menilai apakah ada gangguan dari dinding jantung atau katup jantung. Bisa melihat apakah ada gagal jantung apa enggak, lemah jantung atau enggak, jantung bengkak apa enggak. Tapi secara umum, dia tidak bisa menentukan apakah ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi ekokardiografi atau USG jantung ini utamanya untuk menentukan fungsi dan juga struktur anatomi bentuk dari jantung itu sendiri. Tidak bisa untuk melihat penyempitan dalam pembuluh darah jantung secara langsung. Sehingga untuk memastikan apakah memang ada penyempitan yang curiga ke arah serangan jantung, perlunya minimal CT scan atau karakterisasi jantung. Nah, kalau misalkan dari keluhan Anda merasa bahwa ini nggak sampai sesak, tapi ada keluhan dada nggak nyaman, dan Anda punya faktor risiko, walaupun terkontrol,
sebaiknya mungkin di awal-awal Anda bisa punya opsi atau pilihan untuk melakukan treadmill exercise test. Caranya gimana? Dengan dipasang EKG, lalu Anda sambil jalan, lama-lama jadi lari, kita dipacu untuk melakukan aktivitas berat dengan supervisi. Dengan alat ini kita bisa melihat ketika Anda melakukan aktivitas, apakah benar memang dada Anda semakin sakit, jantung Anda menjadi terpacu dan menjadi semakin berat kerjanya. Intinya apa sebenarnya? Kalau jantung ini memang ada masalah penyempitan, mestinya ketika dipakai aktivitas berat, aktivitas fisik yang makin berat, maka harusnya keluhannya makin kerasa. Tapi apabila memang jantung Anda mungkin tidak masalah atau baik-baik saja, harusnya sih tidak terasa apa-apa. Nah, walaupun demikian, tadi treadmill exercise ini punya keterbatasan. Akurasinya hanya sekitar 77%, sehingga memang kalau misalkan dirasa Anda risikonya cukup tinggi untuk punya pembuluh darah yang menyempit, maka mungkin setelah treadmill test Anda akan perlu untuk CT scan lagi atau melakukan kateterisasi di kemudian hari. Jadi Anda sebaiknya berbicara, konsultasikan dengan dokter apa yang cocok untuk Anda secara spesifik, karena informasi di media sosial ini tidak cukup. Apa yang Anda sampaikan sebenarnya masih terlalu dangkal. Kita mesti lihat lagi secara umum apa yang benar-benar Anda rasakan dan bagaimana profil medis Anda. Ya, mudah-mudahan Anda segera mendapat solusi ya. Ya, berikutnya ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Bagaimana membedakan orang yang punya masalah asam lambung atau anemia? Karena rasanya seseknya juga sama, rasanya juga sakit dada juga, kadang pusing juga, apa memang ini gejala jantung? Ya baik, ini memang keluhan yang cukup sering. Orang yang punya sakit mah kadang-kadang juga punya penyakit jantung juga. Jadi bukan tidak mungkin seorang punya penyakit lebih dari satu. Nah, tapi memang seringkali orang-orang yang punya gejala sakit mah ini akhirnya tidak menyadari kalau dia punya penyakit jantung juga karena nggak tahu bedanya apa. Nah, satu yang saya mau bilang bahwa belum tentu seseorang yang punya masalah sesak napas, cepat lelah, sakit dada, belum pasti memang dia punya penyakit jantung. Jadi tenang dulu ya. Ada juga orang yang ternyata memang ini gejala mah aja. Jadi kita bisa buktikan tuh dengan cara pemeriksaan. Jadi nggak semua orang punya gejala ini mirip, ternyata bukan. Jadi jangan terlalu terpengaruh. Kadang-kadang orang terlalu takut duluan, akhirnya dia merasa dirinya jantungan. Padahal belum tentu dia jantungan. Jangan-jangan jadi jantungan beneran karena tiap hari khawatir terus. Paling gampang coba cek dulu sesuai dengan kondisi medis Anda bagaimana. Pastikan nih bedanya apa. Karena ada berbagai macam perangkat medis untuk bisa membedakan hal tersebut. Yang berikutnya adalah kalau misalkan Anda memang punya penyakit mah atau asam lambung, biasanya berhubungan dengan masuknya makanan. Contoh orang yang makan nggak teratur atau pas lagi dia belum makan, maka biasanya itu lambungnya lebih sakit. Jadi nyerinya atau keluhan rasa terbakar itu dipengaruhi oleh masuk atau enggaknya makanan. Sedangkan kalau jantung bisa muncul kapan aja, terutama munculnya ketika aktivitas berat. Boleh nggak sih, atau bisa nggak sih kadang-kadang muncul ketika lagi aktivitasnya lagi diem aja atau ringan aja? Bisa. Orang yang serangan jantung justru aktivitasnya lagi nggak ada, lagi diem aja tiba-tiba sakit dada. Itu juga serangan jantung. Dada seperti terbakar juga bisa saja. Jadi memang kadang-kadang kalau lagi diem aja, dada seperti terbakar 20 menit, keringat dingin, sesak napas, mungkin itu adalah serangan jantung. Jadi bukan cuma sakit mah biasa, mesti hati-hati ya. Yang berikutnya adalah anemia. Orang yang kurang darah, seringkali kan ini berarti kurang darah itu artinya orang yang hemoglobinnya kurang ya. Anemia itu kan hemoglobinnya kurang. Artinya sel darah merah yang harusnya mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh itu jadi rendah. Akibatnya seorang ini jadi kurang bergairah, kadang lemas, mager gitu maksudnya ya. Jadi cepat capek. Ya, sehingga kadang-kadang ini juga menjadi keluhan yang utama. Jadi seorang curiga, oh jangan-jangan saya jantung nih, padahal sebenarnya dia anemia. Kita bisa lihat tuh kalau dia lebih pucat atau memang dia punya, coba lihat lagi buang air di toilet, jangan-jangan buang airnya berdarah misalnya. Ada juga pasien seperti itu, dia bilang jangan-jangan saya jantungan dok, soalnya cepet capek. Padahal waktu saya periksa ternyata dia pucat. Lalu saya tanya lagi, ternyata dia memang suka buang air berdarah. Ketika kita lihat cek darahnya, ternyata memang HB-nya cuma 6, sangat rendah sekali. Jadi karena itu kita perbaiki dulu anemianya. Ternyata setelah itu dia tidak sesak napas lagi, tidak bisa cepat aktivitas seperti biasa. Jadi mungkin aja buat sakit jantung. Nah setelah itu baru dia menjalani cek-cek jantung yang lain juga. Jadi tergantung. Kita kadang-kadang mesti benar-benar periksa supaya cepat, dan kita bisa periksa dari pemeriksaan standar, EKG dan lain-lain untuk membantu menetapkan diagnosis. Jadi ingat, belum tentu orang sesak napas, cepat capek, cepat lelah, sakit dada, langsung sakit jantung. Kadang-kadang mungkin sakit yang lain juga. Tapi kita mesti tahu juga bahwa sakit jantung ini bisa kita periksa dan kita bisa tentukan apakah memang masalah jantung apa bukan. Karena kalau masalah jantung, kita harus cepat menanganinya supaya tidak sampai terjadi komplikasi serangan jantung atau bahkan orang kolaps tiba-tiba. Ya, mudah-mudahan sih Anda bukan penyakit jantung. Baik, ini ada pertanyaan dari Gladys Manansang ya, katanya bagaimana kalau hampir setiap hari jantung berdetak cepat? Bahkan sampai 15-20 menit, bahkan sehari bisa 2-3 kali sampai lelah sekali. Ayah punya riwayat meninggal karena penyakit jantung koroner.
Nah, apakah bisa menurun ke anak nih kalau kayak gini ya? Nah, dada juga sering sakit atau sesak napas. Oke, ini mungkin masalah debar-debar. Anda perlu tahu bahwa debar-debar ini utamanya adalah masalah aritmia atau gejala korslet jantungnya. Nah, apakah memang aslinya dari jantungnya? Belum tentu. Ada juga asal dari misalkan masalah kaliumnya atau elektrolit, atau juga bisa karena masalah hormon, karena masalah tiroid juga bisa. Tapi kalau memang masalahnya jantung atau masalahnya bukan, kita segera bisa lakukan EKG atau pemeriksaan listrik jantung. Ada EKG yang resting, EKG ini kadang-kadang tidak melihat apa yang menjadi keadaan tersebut karena ketika Anda datang lagi normal. Tapi EKG yang baik bisa melihat selama 24 jam penuh. Itu namanya EKG Holter. Nah, kita bisa pasang selama 24 jam, Anda bisa aktivitas seperti biasa, lalu kita lihat apakah memang ada gangguan irama jantung yang membuat Anda debar-debar. Ya, jadi itu bisa kita tangkap tuh aritmianya atau gangguan irama jantung yang mungkin berbahaya. Nah, apakah ini bisa berhubungan dengan penyakit jantung koroner? Memang bisa. Orang yang punya penyempitan jantung koroner, penyumbatan bisa juga jadi debar-debar juga. Apakah ini bisa karena keturunan? Mungkin bisa, mungkin juga enggak. Karena gini, orang-orang yang punya keturunan penyakit jantung belum tentu anaknya sakit jantung juga. Ya, apalagi kalau misalkan hidupnya sehat ya dan dia tidak melakukan misalkan hal-hal yang membuat jantungnya menjadi buruk seperti merokok atau minum alkohol ya. Atau emang orangnya mungkin bapaknya mager, tapi dianya enggak rajin olahraga, ya tentu saja risikonya lebih rendah. Jadi belum tentu kok misalkan diwariskan apa yang disebut penyakit jantung itu. Jadi belum tentu anaknya sakit jantung juga, tenang aja ya. Yang penting kalau misalkan Anda sudah deteksi sebelumnya, Anda sudah lihat sebelumnya, harusnya sih kita bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, apakah memang bisa diatasi orang yang punya masalah aritmia jantung? Bisa. Dengan obat bisa, ada juga dengan pengencer darah bisa, ada juga dengan melakukan namanya elektrofisiologi jantung. Mirip karakterisasi, tapi kita untuk mensolder atau untuk mengablasi bagian-bagian yang menjadi gangguan atau korslet listrik jantungnya. Nah, apakah ini bisa menjadi gejala penyakit orang yang serangan jantung misalnya? Bisa aja. Orang yang debar-debar dibarengi dengan misalkan sakit dada, sesak napas, mungkin Anda serangan jantung. Karena orang yang serangan jantung yang tersumbat tiba-tiba jantungnya bisa membuat korslet jantung mendadak, sehingga orang tiba-tiba kolaps. Bahkan memang 95% pasien yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest mendadak itu berasal dari gangguan irama jantung yang fatal, yang mendadak. Jadi memang cek dulu, periksa dulu supaya nggak jadi kepikiran. Kalau banyak kepikiran, ntar malah jadi sakit jantung betulan. Baik, ini pertanyaan yang baik sekali karena katanya pahanya kayak ada varises tapi samar-samar. Apakah bila rutin jogging bisa sembuh? Ini dari Doni Garparto. Oke, jadi gini, orang yang punya varises kadang-kadang dia nggak sadar. Keluhan varises itu biasanya dia sadari ketika muncul gambaran seperti urat-urat berwarna biru. Tapi ingat bahwa ini adalah sebenarnya pembuluh yang kecil-kecil. Yang gejala yang utama biasanya nggak disadari adalah orang-orang yang punya kram atau mungkin sakit atau pegal kakinya, sehingga kakinya menjadi berat, kadang malah menjadi bengkak. Nah, ketika ada urat-urat tersebut, kadang juga bukan varises sebenarnya, tapi sebuah fenomena normal. Jadi karena itu, paling baik memang di USG. Kita cukup lihat aja pembuluh seperti apa. Karena orang-orang yang udah kelihatan banget nih, ada urat-uratnya tinggi, besar sekali, memang panjang, besar-besar ya, mungkin memang dia varises, tapi dalamnya akan lebih pasti lagi kalau kita lihat. Karena seringkali ini harus memutuskan untuk dikasih obat aja, kita berikan kompresi stocking, atau mungkin kita bisa lakukan pemasangan infus seperti ablasi vena. Nah, karena itu bisa menyembuhkan secara langsung, bisa menyembuhkan masalah varises ini. Bahayanya apa sih? Orang yang punya varises betulan ya, yang lama, itu bisa sampai luka, kakinya lama sembuhnya, lalu bisa sampai lebih gelap kulitnya, lama-lama menjadi kegelapan, menghitam gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin gambaran secara estetika nggak bagus, atau tadi kalau misalkan orang ini infeksi misalkan jadi susah sembuhnya ya, karena memang darah varises itu kan darah kotor, sebenarnya darah yang harusnya kembali ke jantung tapi stagnan di bawah kaki. Nah, apakah memang dengan berlari bisa menyembuhkan? Kalau dalam waktu yang memang masih baru, memang siapa tahu jangan-jangan bukan varises malahan ya. Kalau memang ternyata diperiksa, ternyata ini masih awal sekali, masih ringan, sebenarnya justru dengan melakukan jogging atau jalan cepat ini bisa mengurangi risiko terjadinya varises yang berat, malah bisa memperbaiki aliran darah pembuluh darah vena tersebut. Jadi harusnya bisa perbaikan, dan Anda tidak perlu untuk takut atau jadi khawatir karena varises tersebut. Ya, ingat, ketemu lebih awal lebih baik daripada harus mengatasi komplikasi. Ya, mudah-mudahan sih Anda bukan varises atau gangguan vena yang berat itu ya. Sebagian dari materi ini, sebagian dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi Anda coba boleh cek tuh, apa yang menjadi pertanyaan Anda, sebenarnya mungkin di video-video sebelumnya sudah pernah dibahas juga. Anda boleh cek video-video sebelumnya, dan kalau memang Anda punya saran lagi, pertanyaan lagi, Anda boleh tulis di komen, karena saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti di episode berikutnya, tapi di RV Channel. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.